Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Muhammad Subhan bersama kelas menulis daring. Untuk sesi kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta kelas menulis daring yang kemarin kita sudah menjawab lebih kurang 5 pertanyaan. Apa kabar untuk hari ini teman-teman di tahun baru 2021? Mudah-mudahan semangatnya masih tetap baru dan tentu saja produktivitas berkarya tidak pernah berhenti. Baik, untuk menyingkat waktu kita bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan dari peserta kelas menulis daring ya. Saya mau menyapa peserta kelas menulis daring dari Kota Batam. Ada Kak Aisyah Amira. Kak Aisyah Amira, apa kabar Kak Aisyah? Semoga sehat dan tetap semangat berkarya ya. Apa pertanyaannya? Kak Aisyah bertanya begini. Bagaimana caranya agar semangat menulis itu kembali ada? Kadang di awal sangat semangat sekali. Besoknya sudah turun semangatnya. Dan juga bagaimana caranya ketika kita menulis judul A lalu buntu, kemudian ada pikiran B dan lancar, itu sebaiknya bagaimana? Apakah kita melanjutkan dulu yang A atau lanjutkan yang B? Bagi tipsnya dong, untuk memulai menulis kata di paragraf pertama, seringkali bingung untuk mengawali tulisan. Nah, teman-teman, itu pertanyaan dari Kak Aisyah Amira. Memang persoalan yang banyak dihadapi oleh penulis-penulis pemula adalah memanajemen semangatnya. Banyak yang sering patah semangatnya ketika mereka ya dalam perjalanannya menghadapi berbagai macam problem, persoalan-persoalan. Ya, lalu bagaimana agar semangat ini bisa tertata kelola dengan baik? Nah, kalau kita berbicara iman dulu, ya. Level iman itu ada yang tinggi sekali ya, udah seperti apa nabi gitu ya, seperti malaikat, tinggi sekali imannya. Nah, tapi pada posisi-posisi tertentu iman ini bisa drop, bisa down, dan itu disebabkan oleh banyak faktor ya. Mudah-mudahan istiqomah agar iman ini tidak turun. Nah, kalau semangat saja bisa berada di tahapan seperti itu ya, naik turun, tentu konon lagi yang namanya semangat di bawah iman. Nah, bagaimana agar iman dan semangat ini bisa stabil? Ya, tidak ada kata lain kalau tidak istiqomah. Nah, jadi istiqomahlah ya Kak Aisyah. Istiqomah kalau mau jadi penulis hebat, ya istiqomahlah di jalan kepenulisannya. Ada uang, semangat. Ya, nggak ada uang, tetap semangat. Ada alat, alhamdulillah. Tidak ada alat, ya tetap semangat. Ya, punya laptop, ya lebih syukur. Kalau tidak ada, ya kita usahakan agar itu ada. Dan yakinlah suatu hari nanti apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Nah, saya kira demikian untuk menata semangat tadi agar kawan-kawan bisa istiqomah di jalur kepenulisannya. Kalau sudah berniat, bertekad menjadi penulis, ya nulis saja. Ya, apapun hambatan, kendala, ya tetap dihadapi. Nah, kemudian terkait tentang bagaimana caranya ketika kita menulis judul A dan buntu, kemudian ada pikiran B dan lancar. Nah, ini juga sering dihadapi oleh banyak penulis-penulis pemula ya, ketika sudah menulis naskah A, lalu tiba-tiba muncul ide untuk menulis naskah B. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman ya, fokus saja dulu di satu bidang ya, di satu gagasan. Kalau sedang menyelesaikan puisi misalnya, temanya tentang A, ya fokus saja menyelesaikan tema itu sehingga sampai dapat ke titik paling akhir. Nanti kalau sudah selesai catatan itu, tulisan itu, maka kawan-kawan bisa menyelesaikan atau mengembangkan kembali gagasan B. Nah, bagaimana menulis paragraf pertama? Ya, paragraf pertama adalah pembuka cerita yang harus memukau pembaca. Nah, kalau paragraf pertama ini tidak
menarik Kak Aisyah, maka yakinlah pembaca tidak akan lanjut ke ke alinea kedua, ketiga, dan seterusnya, apalagi sampai menamatkan tulisan itu. Nah, bagaimana kiatnya? Tentu saja hal yang paling penting ketika membuka kalimat pertama, kalau seandainya dia dalam prosa, ya temukan saja keunikan-keunikan apa dalam cerita kita, apungkan di poin pertama. Kemudian apa yang kira-kira akan mengundang penasaran pembaca. Nah, jadikan dia paragraf pertama. Ya, tidak harus cerita yang klise-klise ya, yang itu bisa membosankan pembaca. Jadi pancing pembaca di alinea pertama itu dengan sesuatu yang unik dan sesuatu yang mengundang penasaran. Tentu ini nanti kekuatannya bagaimana Kak Aisyah bisa menarasikan tulisan itu dengan menarik dan tidak membosankan. Nah, saya kira demikian tipsnya ya Kak Aisyah. Dari kota Batam kita jalan-jalan ke Probolinggo. Nah, di Probolinggo ada Kak Naswa Ibtisam. Apa kabar Kak Naswa? Semoga sehat, baik, semangat berkarya ya. Apa pertanyaan Kak Naswa? Kak Naswa bertanya, apakah setiap koran atau media online mempunyai ciri khas yang berbeda? Bagaimana menentukan cerita yang sesuai dengan koran atau media online tersebut supaya bisa lolos seleksi? Mohon pencerahannya. Nah, ini juga menarik ya pertanyaannya. Apakah setiap koran atau media online mempunyai ciri khas yang berbeda? Ya tentu saja setiap media punya segmen pasar sendiri, punya ciri khas sendiri. Nah, ketika kita mengirim sebuah karya ke media, maka si penulis harus melihat dulu apa kebutuhan yang ada di media tersebut. Misalnya kalau Kak Naswa menulis sebuah tulisan untuk menu makanan misalnya, untuk menu sarapan misalnya, tentu saja tidak bisa mengirimkan tulisan itu ke koran yang segmennya pembaca-pembaca Islam. Nah, tapi kirim saja ke segmennya pembaca-pembaca media-media yang diminati oleh kalangan perempuan misalnya begitu ya. Nah, jadi perhatikan segmen pasar yang dikembangkan oleh sebuah koran, dia menyediakan ruang apa saja, dan ruang itulah yang menjadi tujuan tulisan-tulisan kita ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan cerita yang sesuai dengan koran atau media online tersebut? Ya tentu saja perhatikan kembali. Nah, kalau cerpennya misalnya fokus ke persoalan-persoalan gender misalnya, ya tulis saja tema-tema seputar itu. Atau kalau puisinya cenderung ke puisi-puisi lokalitas misalnya, termasuk prosanya, ya tulis saja puisi-puisi prosa seputar itu, begitu ya Kak Naswa. Artinya begini, ketika kita mau mengirim karya ke media, pelajari dulu media itu seperti apa media itu. Nah, jangan sekali mempelajari media itu lalu kita sudah merasa menguasai media itu, tidak. Tapi pahami berkali-kali, karena setiap pekannya mereka pasti punya kekhasan sendiri yang mereka tawarkan kepada publik. Nah, ikuti saja itu. Oke, Kak Naswa di Probolinggo. Dari Probolinggo kita jalan-jalan ke Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ada Kak Celen Katingan. Nah, apa kabar Kak Celen? Kak Celen ini salah satu guru, ya, salah seorang guru yang produktif penulis guru. Nah, semoga harapannya Kak Celen semakin semangat dan tulisan-tulisannya terus mengalir, menginspirasi guru-guru Indonesia lainnya. Amin ya. Pertanyaan Kak Celen, saya sampai sekarang masih agak kesulitan menulis cerpen. Terkadang kesannya minim dialog, masih belum mampu mengembangkan cerita. Bagaimana tips membangun alur pada penulisan cerpen? Ya, tentu kembali harus saya katakan, ketika kita mau menulis sebuah genre tertentu, kiatnya adalah
banyak-banyak membaca genre itu. Misalnya cerpen, ya, baca banyak-banyak cerpen karya penulis-penulis hebat Indonesia bahkan dunia. Pelajari bagaimana teknik mereka, bagaimana membangun tokoh, ya, menciptakan tokoh, membangun plot, alur, ya, menciptakan konflik, menawarkan ending tertentu. Nah, ini bisa dipelajari ketika kita sudah banyak-banyak membaca cerpen-cerpen dari penulis-penulis andal Indonesia maupun penulis-penulis dunia. Tapi kalau sumber referensinya sedikit, bahan bacaannya sedikit, ya saya kira Kak Celen dan teman-teman lainnya akan susah membuat cerpen yang baik juga, ya. Tapi secara umum membangun alur, ya, harus dipahami dulu bahwa alur ini ada alur maju, alur mundur, atau kombinasi dari dua alur ini, ya. Ada alur flashback. Nah, Kak Celen sukanya alur yang mana, begitu ya? Apakah alurnya maju dari awal sampai akhir, ya, atau dimulai dari alur mundur dulu, atau kombinasi keduanya, ya? Itu bisa menjadi salah satu alternatif penulisan dari cerpen Kak Celen. Nah, saya menganjurkan tidak apa-apa untuk tak belajar alur maju dulu, nanti mempelajari alur mundur atau flashback, ya. Bisa saja seperti itu. Silakan melihat bagaimana cerpen-cerpen penulis-penulis Indonesia mengembangkan alur-alur ini sehingga bisa kita adopsi untuk karya kita, ya. Oke, begitu Kak Celen di Katingan, ya, Kak Celen Katingan di Kalimantan Tengah. Wah, asik nih, saya belum pernah ke Kalimantan Tengah, terakhir ke Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan suatu hari nanti bisa main-main ke Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah kita ke kota Pekanbaru. Di kota Pekanbaru ada Kak Husnul Khotimah. Nah, Kak Husnul apa kabar? Mudah-mudahan sehat, ya. Pertanyaan Kak Husnul, adakah trik khusus agar awal kalimat dari setiap paragraf baru yang kita tulis itu nyambung dengan paragraf sebelumnya? Nah, trik khusus agar awal kalimat dari setiap paragraf baru yang kita tulis itu nyambung dengan paragraf sebelumnya. Ya, ya tentu saja ya harus runut, ya, harus dirunut paragraf itu sehingga dia betul-betul terkoneksi baik antar paragraf. Nah, kiatnya ya kembali harus banyak-banyak membaca bagaimana penulis-penulis lain menciptakan kalimat-kalimat menarik, ya, paragraf-paragraf yang bagus sehingga tulisan kita juga bisa enak dibaca oleh pembaca. Nah, pelajarilah artikel-artikel tertentu, ya, atau cerpen-cerpen tertentu, novel dan lain sebagainya, sehingga dari proses pembacaan ini kita bisa membuat kalimat atau paragraf yang betul-betul sesuai dengan selera kita, bahkan selera pembaca, ya. Kak Husnul Khotimah di Pekanbaru. Dari Pekanbaru kita lanjut ke Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman. Di Pasaman ada Kak Dona Susanti. Apa kabar Kak Dona? Selamat kemarin mendapat apresiasi sebagai member of the year. Nah, peserta terbaik tahun 2020 kelas menulis daring. Selamat, ya Kak Dona bersama Kak Destri dari Solo dan Kak Dian Fajrina dari Payakumbuh. Mudah-mudahan dengan apresiasi yang sederhana itu Kak Dona, Kak Destri dan Kak Dian semakin semangat dan tentu saja produktif sekali berkarya. Mudah-mudahan, ya. Apa pertanyaan Kak Dona? Kak Dona bertanya, mohon saran bacaan yang bagus Pak, yang bisa meningkatkan kualitas tulisan terkhusus novel. Nah, kalau untuk novel, saya menganjurkan Kak Dona banyak-banyak membaca novel-novel terjemahan dari penulis-penulis luar negeri. Nah, kenapa harus
penulis-penulis luar negeri karena teknik menulis mereka itu bagus ya, gaya penulisan mereka bagus, konflik yang mereka ciptakan juga bagus, dan bahasa mereka mengalir dengan sangat bagus. Nah, banyak sekali novel-novel terjemahan hari ini yang dihidangkan di meja-meja rak-rak toko buku, bahkan di toko-toko online. Ya, beli itu dan jadikan koleksi di perpustakaan Kak Dona, dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi Kak Dona untuk menulis cerpen-cerpen atau novel-novel yang bagus. Baik, demikian tadi Kak Dona Susanti di Kabupaten Pasaman. Dari Pasaman kita jalan-jalan ke kota Yogyakarta. Di Yogyakarta ada Kak Nora Septi Arini. Apa kabar Kak Nora? Semoga baik, sehat ya, dan terus beraktivitas serta produktif menulis. Pertanyaan Kak Nora, saya sering menemukan kendala dalam menulis. Pertama, membangun suasana di tengah riuhnya suasana rumah. Nah, membangun suasana apa ini Kak Nora? Ya, kalau suasana ya iklim menulis ya di tengah riuhnya suasana rumah, memang ini problem tersendiri bagi teman-teman penulis, terutama yang sudah berkeluarga atau berada di lingkungan yang padat penduduk, yang berisik di kiri kanannya ya. Memang butuh tempat, lokasi yang tenang, karena seperti saya kalau berisik ya tidak bisa bekerja. Butuh suasana yang betul-betul hening, tenang, sehingga ide-ide itu bisa mengalir dengan deras. Nah, ya sekali-sekali Kak Dona ya maaf Kak Nora, ya bawa saja ke suatu tempat di mana begitu, mungkin di perpustakaan atau di kafe atau di taman-taman kota ya, bawa laptop ke sana, duduk, lalu ya tuangkanlah seluruh yang ada di kepala ke dalam tulisan, rampungkan di situ, atau memilih waktu-waktu hening lainnya ketika mungkin jelang tidur di malam hari, atau sesudah tahajud ya malam, dini hari bangun, menulislah di saat kondisi demikian. Nah, lalu yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan ide? Ide tentu ada banyak sekali di sekitar kita, bahkan di kondisi rumah yang riuh tadi, itu sumber ide yang luar biasa ya. Mungkin saja kita mendengar ada tetangga yang cekcok, ribut, atau ada problem-problem tertentu di keluarga kita, itu bisa dijadikan sumber ide. Nah, ide itu bisa didapat di rumah, di jalan, di pasar, di sekolah, di berbagai macam peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Itu sumber ide yang sangat luar biasa. Jadi pungutlah itu, kutip, dan kembangkan menjadi tulisan-tulisan yang menarik, ya bisa cerpen, puisi, novel, dan lain sebagainya. Mudah sekali saya kira, asal mau mengutip, memungut, mencatat, lalu menuliskannya kembali ya. Kemudian yang ketiga, melanjutkan ruh dari momen puitik yang sudah tercatat. Melanjutkan ruh dari momen puitik yang sudah tercatat. Nah, ini tentu saja nanti Kak Nora bisa bermain diksi di situ. Nah, kekuatan sebuah puisi saya kira pada diksinya. Nah, bagaimana kita bisa bermain dengan kata-kata. Ya, tentu kata-kata itu bukan saja muncul dari pikiran, tapi juga keluar dari hati, sehingga puisi-puisi yang kita tulis itu betul-betul tingkat puitiknya itu tinggi dan memberikan sentuhan-sentuhan yang luar biasa. Di mana sumber diksi ini tentu dari bahan bacaan, juga dari proses melihat, mendengar, merasakan apa yang terjadi, dan semua itu bisa dipungut untuk menguatkan karya kita ya. Begitu Kak Nora. Kemudian dari Yogyakarta kita kembali ke Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Di Kabupaten Agam ada Kak Nova. Kak Nova, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Kak Nova kalau tidak salah aktif di komunitas literasi Nafisio Bukit Tinggi ya. Mudah-mudahan komunitasnya tetap produktif dengan kegiatan-kegiatan literasinya. Pertanyaan Kak Nova, bagaimana seharusnya kita sebagai penulis mengutip sebuah konsep referensi yang sudah dikutip berulang-ulang? Misal, kita menulis sebuah makalah, sebuah konsep kita ambil dari referensi sebuah jurnal,
kemudian ada konsep dalam jurnal itu diambil dari sebuah buku. Namun kita juga ingin mengutip konsep tersebut, referensi mana yang akan kita tulis seharusnya pada makalah kita. Ya, saya menyarankan kalau pada karya ilmiah, penulis harus merujuk ke sumber primernya, ya harus merujuk kepada sumber utamanya, itu yang harus dicari. Kalau seandainya sumbernya dari sumber buku, lalu dikutip di berbagai artikel-artikel lain, usahakan kita memiliki buku utama itu. Pun kalau seandainya tidak memiliki sumber buku, ya mungkin bisa mengutip sumber yang sudah ada, tapi tetap membunyikan sumber utamanya, ya karena tentu saja tulisan-tulisan lain ya itu mengutip merujuk dari sumber utama. Nah, misalkan ya saja kita menemukan sumber itu di sebuah artikel koran, ya kita sebutkan dulu sumber rujukan utamanya yang diambil dari artikel koran, ya artikel koran itu mengutip sumber pertama itu. Saya kira sah-sah saja, tinggal bagaimana Kak Nova menjelaskan itu, ya menuliskan itu sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, saya kira demikian. Dari Kabupaten Agam kita jalan-jalan ke pusat Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Di Kota Padang ada Bang Rijalul Fatani. Apa kabar Bang Rijalul Fatani? Mudah-mudahan sehat dan terima kasih sudah aktif di kelas menulis daring. Apa pertanyaan Bang Rijalul? Beliau bertanya bagaimana cara memotivasi diri untuk menulis. Kenapa sulit sekali merangkai kata indah untuk menulis? Adakah kiat dan trik untuk menerjemahkan tulisan berbahasa asing? Nah, itu pertanyaan kedua. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Pertama, motivasi diri untuk menulis. Ini poin pertama tadi sudah saya jawab, ya. Pada pertanyaan untuk Kak Aisyah Amira, tidak apa-apa juga Bang Rijalul mengulang pertanyaan ini. Tentu saja motivasi ini harus bersumber dulu dari diri kita. Nah, lalu kita ya kalau sudah bertekad menjadi penulis, ya setiap hari harus perbarui niat, lalu semangat, ya ya termasuk bergabung ke komunitas-komunitas yang di dalamnya mereka adalah orang-orang yang sebidang dengan kita, ya, yang sehobi dengan kita, sehingga terjadilah saling suntik motivasi. Nah, jangan mengurung diri, jangan sendiri-sendiri karena itu akan menurunkan semangat berkarya kita. Jadi munculkan motivasi berkarya itu dari diri kita sendiri dulu. Nah, lalu sulit sekali untuk merangkai kata indah. Nah, saya sebenarnya tidak sulit kalau seandainya Bang Rijalul Fatani sesering mungkin, sebanyak mungkin membaca, ya. Tentu bacaan-bacaannya adalah bacaan-bacaan yang menurut Bang Rijalul Fatani rangkaian kata, diksi, ya kalimat yang dibaca itu indah. Nah, kalau seandainya punya referensi terkait dengan tulisan-tulisan yang indah bagus tadi, ya saya kira Bang Rijalul Fatani akan bisa mengikuti gaya penulis-penulis itu. Suatu hari nanti Bang Rijalul Fatani akan menemukan gaya kepenulisannya sendiri kalau sudah banyak referensi, bacaan, sudah produktif menulis dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan penerjemahan tulisan berbahasa asing hari ini, ya dengan adanya Google Translate itu setidaknya memberi bantuan untuk memudahkan kerja-kerja penulis, ya, atau ya menyerahkan teks berbahasa asing itu kepada penerjemah-penerjemah. Kalau kepada penerjemah-penerjemah profesional, tentu saja kita membayar sejumlah uang kepada mereka. Nah, tapi kalau diserahkan kepada teman-teman yang bisa membantu, ya tentu ya sekedar kopi segelas. Sekedar kopi segelas, ya. Ngopi dulu, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi saya kira demikian. Bang Rijalul Fatani mudah-mudahan bisa memberikan jawaban walaupun singkat, padat, setidaknya memotivasi semangat kita untuk menulis berkarya, perbarui niat, ya, dan ya istiqomah lah. Kalau sudah jadi penulis ya istiqomah saja, apapun kondisinya ya hadapi saja. Yang penting tidak cengeng, tidak baperan, tidak ya
tidak menyalahi diri sendiri kalau tidak tembus ke media, tidak terbit di penerbit karya kita, lalu kita mengatakan kita tidak berbakat ya dan lain sebagainya. Jangan, saya kira. Tapi berproseslah dengan sungguh-sungguh. Insya Allah orang yang berproses suatu hari nanti mereka akan mencapai kepada tempat dan tujuan yang dituju. Untuk sesi ini saya kira cukup dulu ya. Ada beberapa pertanyaan lain yang banyak juga, nanti akan kita lanjutkan di momen video berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, share, dan tentu saja subscribe. Mudah-mudahan kanal ini terus berkembang dengan konten-kontennya yang luar biasa. Selamat berkarya teman-teman, dan terima kasih dan apresiasi saya untuk seluruh peserta kelas menulis daring. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.